Halo semuanya, sekarang kita masuk ke Desa Bagren ya. Kita akan memonitoring mahasiswa KKN di Desa Bagren. Ini Desa Bagren, kita masuk ke sana. Nah, inilah Desa Bagren ya. Ya, jadi ada mahasiswa kami, mahasiswa Universitas Muda Lampung sedang KKN di sini. Mudah-mudahan mereka sehat, kemudian dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik ya. Dan ini adalah hampir hari ke 30 ya, ke 32 mereka. Sebentar lagi tanggal 27 mereka akan kami tarik kembali ya. Jadi mudah-mudahan ya mereka di sini baik-baik saja dan bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, kita akan menuju ke balai desanya dulu ya. Ini Desa Bagren. Jadi saya kira setelah ya mereka KKN ini ada kemajuan di Desa Bagren ini ya. Harapan kita begitu. Mudah-mudahan ya banyak manfaat yang bisa masyarakat dapatkan dari KKN mahasiswa yang ada di Desa Bagren ini ya. Nah, ini kita akan menuju ke balai desa. Balai desanya sebentar lagi ini. Ini gitu balai desanya ya. Ya. Nah, ternyata ya ini ada acara ini sepertinya ya, semalam ya acaranya kali udah kosong. Iya. Nah, oke, kita akan masuk sini ya. Ya. Nah, kita akan nyampe di Desa Bagren ini. Mungkin ada balai desanya. Ya, oke, kita ini dulu ya. Ini balai desanya. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya guys, sekarang kita berada di posko kuliah kerja nyata Universitas Muda Lampung, dan saya akan bertemu dengan para mahasiswa yang sedang KKN di Desa Bagren ini ya. Tadi baru saja saya ini dari kelurahan ya, dari ini kantor desa, dan sekarang saya berada di posko mereka. Nah, ini poskonya. Saya akan bertemu langsung dengan mereka ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Ya. Oke. Oke, nanti kita ini lanjutkan lagi ya. Ini baru ada yang datang. Ya, nah ini mahasiswanya sudah siap-siap nih. Saya akan mewawancarai mereka, juga akan bertanya kegiatan-kegiatan mereka pada hari ini ya. Baik, nah, ini mudah-mudahan sudah bisa hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sengaja datang ke sini untuk memonitoring Anda, karena juga tugas monet dan kesekian ya, untuk melihat perkembangan Anda selama beberapa waktu ini ya. Jadi saya sangat berharap ada kemajuan daripada minggu-minggu sebelumnya itu. Dan bahkan kita itu tanggal 27 Agustus mendatang sudah akan menyelesaikan KKN kita, dan Anda akan kami tarik kembali untuk tidak berada di sini lagi, tetapi Anda akan berada di kampus.
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kampus yang lainnya, terutama kegiatan akademi Anda ya. Nah, kemudian saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal pada Anda, yaitu tentang persiapan kita untuk penarikan Anda. Jadi yang pertama itu kita kan tentunya berada di desa orang. Jadi kemarin Pak Kades telepon, kalau memang bisa kata beliau, Pak Herman, bagaimana kalau ada kenang-kenangan dari mahasiswa yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Dan beliau kalau kenang-kenangan yang itu memang kalau untuk di desa memang mungkin semua orang kan ngasih ya untuk di desa. Tapi kalau untuk di masyarakat terlihat misalnya lalu lalang masyarakat itu kan akan terlihat. Nah, oleh sebab itu beliau memberikan masukan agar adanya semacam apa tadi itu namanya tugu apa tugu yang nilainya itu mungkin kalau di ini apa ditanggung bersama itu tidak begitu besar lah itu nilainya. Dan Pak Kades juga sangat pro dan sangat berpikir positif terhadap Anda semua ya. Jadi menurut beliau itu ketika dikalkulasikan nanti beliau akan mengirim tukangnya ya ke sini ya, beberapa mengkalkulasikan itu, mudah-mudahan ya tidak besar lah ya. Kalau dia tadi ngitungnya paling besar itu 100.000 ya per orang, paling besar itu kemungkinan itu kan satu ya, kan satu tugu aja gitu untuk kenang-kenangan. Dan di mana letaknya tadi itu Di dekat rumah Pak yang ada di pertigaan sehingga nanti terlihat gitu ya, sehingga lalu lalang orang itu melihat bahwa itu tugu KKN Universitas Widya Lampung di Desa Baglen. Nah itu jadi diperkirakannya itu kalau batu batanya sekitar 100-an batu bata mungkin itu bisa jadi kurang. Kemudian semennya sekitar berapa tadi, sekitar 3 sak mungkin ya besar benar kurang gitu kan. Nah, kemudian pasirnya sekitar ya paling satu pop itu ya. Nah kemudian untuk buatan gotong royong ya tadi gotong royong yang ada semen ada yang ini gitu, tapi ada yang tukang yang khusus untuk ini supaya rapi gitu maksudnya. Jadi ini kan ada teman-teman Anda yang sudah bekerja mungkin seperti Mas Raden, Mas Bagas, Mbak Kiki dan yang lain. Mungkin Mas Raden nanti nyebar semen atau apa gitu ya. Iya mau kan biar nanti mereka adil lah gitu kan ya enggak. Nah jadi nanti kalau tiba-tiba Mas Raden dapat nilai A, si ini dapat nilai B ya protes dia kan gitu. Assalamualaikum, Bapak. Baru sampai. Ya silakan. Nah seperti itu. Jadi bisa jadi berarti kan apa nama itu iuran ya bisa jadi nggak sampai 100.000 per orang ya kan, karena sudah ditaraf-tarafnya yang lain gitu. Nah gitu maksudnya. Sehingga kawan-kawan yang lain misalnya dalam masalah dia bekerja, mereka kan harus aduk-aduk semen, harus ngangkut-ngangkut pasir misalkan gitu ya, dan yang lainnya. Tapi nanti sepakatan kalian lah, silakan saja. Tapi itu yang diharapkan oleh Pak Kades, dan tadi itu juga disampaikan ya sama siapa tadi? Kamu, satu lagi siapa tadi? Pak Ika, terus satu lagi Verly, itu nyampaikan ke mereka itu. Nah
Jadi silakan saja nanti koordinasi dengan Pak Kades ya. Dan ini juga untuk pojok baca terakhir ada di sini. Nanti tadi sudah akan dipesan arak-araknya ya, arak-araknya oleh Pak Kades. Tapi itu urusan Pak Kades lah. Nah, ini itu ya. Yang penting kalian tapi kalau bisa ya cari-cari buku lah tambahan. Siapa tahu nanti bisa bersama warga di sini untuk memberi buku bekas mereka yang tidak terpakai lagi yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat sini, khususnya anak-anak di sini. Kan banyak itu, misalnya anak-anaknya sudah SD kelas tadinya kelas 2, jadi kelas 3 berarti kan buku-buku kelas 2-nya tidak pakai lagi, bisa ini ya bisa. Nah caranya ya kalian bersama warga di sini gitu, sama Karang Tarunanya untuk ini, karena kan mereka nanti meneruskan ya, bukan anda sendiri kan. Nanti biarkan dilatih yang Karang Tarunanya atau beberapa orang jaga di sini gitu kan, yang bisa nemenin ini anda, dan anda juga kan tinggal beberapa hari lagi ya di sini tuh. Jadi kita akan melaksanakan penarikan KKN di kecamatan itu insya Allah tanggal 27 yang seharusnya, tapi dipercepat tanggal 26 karena tanggal 27 itu hari Sabtu, sementara kecamatan tutup. Nah, oleh sebab itu jadi di apa nama itu ditukar, yang seharusnya tanggal 26 kita penarikan di sini, jadi penarikan di sini tanggal 27. Nggak tutup Pak. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Kadesnya, ya Pak Kadesnya, insya Allah nggak apa-apa kata dia. Nanti kita ini saya nanti kan koordinasi lagi, jangan sampai Pak Kades lupa yang diundang itu ini apa ini ya para ketua RT kan, ketua RT hari Sabtu itu yang di sini para ketua RT, atau mau di sebetulnya di sana bagus ininya penyerahan, kan kita kan dulu penyerahan di sana, jadi penarikan juga di kadek di Baldes desa. Kemudian para perangkat desanya gitu. Nah silakan saja nanti kalian atur, kalian bersama Pak Kadesnya ya, ini koordinasi dengan Pak Kades. Kemudian nanti hari Sabtu itu juga saya akan mengambil nilai yang diisi oleh Pak Kades, nilai ini yang diisi tadi belangkonya sudah berada di ambil tripod. Nanti ini ya jadi saya kira untuk hari ini itu bisa stop dulu ini ya. Iya. Dan siapa saja bisa menjawabnya. Bagaimana ini apa kegiatan UMKM yang ada di program kerja Anda, yaitu ekonomi kreatif yang ada di Desa Bagian ini, yang Anda dampingi seragam. Di sini 2 3 itu ada kepulang. Yang ada minum nggak? Enggak Pak, enggak usah Pak. Ini berkumpulan langsung tato ya. Di sana itu benar-benar kalau kata bapaknya itu dia majuin koperasi Pak. Jadi dari 1 jadi ada 5 cabang. Terus juga udah mulai kerja sama ya di Sewu menjelang jauh. Gitu. Dan dia benar-benar kualitasnya bukan kualitas biasa gitu Pak. Jadi kan sekarang banyak banget barang yang tidak ilegal Pak. Jadi pakai teri atau pakai pewarna, pakai terasi gitu kan, pakai ikan asli. Sedangkan Bapak itu masih pakai ikan asli, nggak ditambahin pemutih dan lain-lain. Ada pemutih juga, ngeri amat ya. Kemplangnya beda warnanya Pak ya. pucat ada pemutihnya. Agak pucat.
Jangan sampai, nah didampingi itu, jangan sampai pakai pemutih gitu akan mengakibatkan nanti rusak organ tubuh manusia. Otak kita akan terkikis nanti ya, bisa ini lama-lama bisa apa namanya itu radikal bebas ya. Ya, radikal bebas. Jadi ini kegiatan ekonomi kreatifnya terlaksana di sini, ada didampingi terus ya. Ya. Jadi masyarakat pun itu harus dimotivasi, semua desa, semua dusun dari dusun 1 sampai dusun 5, masyarakatnya harus Anda motivasi ya selama 1 minggu ini ya, motivasi untuk ya melaksanakan ekonomi kreatif tadi itu untuk menambah penghasilan mereka gitu. Kalau memang nanti Anda misalnya mau mengumpulkan ya masyarakatnya, terutama ibu-ibunya kan, biar ada penghasilan ibu-ibunya, nah Anda juga bisa mengundang saya motivasi aja nanti di sini sama mereka ya, dan motivasi aja agar mereka tuh bisa menambah penghasilan keluarga, tidak hanya mengandalkan dari penghasilan suami misalnya kan. Ya, ya bapak-bapak juga yang mungkin kerjaannya ini ya farmasi serabutan juga bisa kami undang agar mereka juga bisa melaksanakan ekonomi kreatif dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak penyandang dana yang ada ya. Nah itu. Baik, kemudian ini saya lihat program kerja kita itu kan ada untuk program mandiri. Nah, program mandiri ini masih sesuai dengan bidang keahlian Anda ya, bidang keahliannya sendiri. Mulai dari Mas Ali, apa yang dilakukan nih program Mas ini? Apa Raden? Program mandirinya apa nih yang dilakukan? Iya, maksudnya kan program kerja kita kan ada kelompok, ada mandiri. Nah, yang mandiri ini tentu saja program yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan program studinya. Apa ini yang disampaikan di sana ke masyarakat? Iya, pengikutan data penduduk. Jadi mendampingi Smart Village. Langsung menginput data, Pak. langsung melaksanakan juga. Iya. Oh ya. Buat artikel juga. Oh, gitu. Di web desa. Ya, baik. Bagus itu Smart Village bisa semua desa Membagikan surat keluarga itu juga melaksanakannya. bagus. Ya, desa-desa yang sudah siap dengan itu saja yang melaksanakan Smart Village, dan itu sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintah juga. Nah, makanya kita harus ini ya melaksanakan itu. Kemudian kalau Mbak Yuni, apa yang dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya? Ya, kalau selain semakin itu Program, mungkin programnya kalau jurusan ke apa pendidikan ya mungkin ke sekolah. Nah, ini apa yang dilakukan di sekolah? Belajar di sekolah sama kayak ya kita masuk ngasih materi boleh. Ditanya. Ngasih materi ke anak-anak SD Pak, kebetulan kan kemarin ya SD-nya dulu kan alumni SD 3 Bagel di situ juga, jadi teman-teman juga kemarin yang melakukan persatu juga di situ kegiatannya, kemudian memberikan misalnya apakah kalau ini English Day seperti itu aja, yang simpel-simpel lapangan English Day ya, sesuai dengan bidang Pak Yuni. ya English Day atau ya untuk apa misalnya kegiatan sehari-hari atau apa. Baik. Satu kepengennya mungkin minggu depan mau di TPA-nya itu Pak yang ada English Day juga, English Day juga. jadi ada berdiskusi dengan ketika mereka di sekolah terus kan ketemu lagi, kemudian yang ada di Solo yang di TPA itu juga yang kegiatan untuk pojok bacanya itu, jadi dalam satu lingkup itu mencakup semua
kegiatan di situ Pak. Baik. Karena kalau di dusun satu itu kurang aktif dan antusiasnya itu kan kurang Pak. Mereka kan urusannya perdagangan di luar kan, karena di sekitar jalan-jalan besar itu. Mungkin itu saja Pak. Oke. Kalau Mas Dwi, Kita sejauh ini baru 2 Pak. Yang pertama sosialisasi tentang listrik, yang satu listrik, yang judul bahaya perawatan listrik jika kita abai dalam rumah tangga, seperti misalkan menggunakan setrika ya. over gitu, jadi bisa menimbulkan kebakaran Pak. Ya. Yang kedua nanti akan dilaksanakan di pondok, belum dilaksanakan Pak. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan minggu ini terlaksana ya. Insya Allah Pak. Ya, Rencananya kita soalnya nanti akan ada di list mana yang terlaksana dan belum terlaksana. Iya. Gitu. Sehingga nanti nilainya kan akan semakin bagus kalau terlaksana semua. Ya, kemudian Arbi, Ininya nggak bisa diputer. ekonomi ya. Dwi, ininya nggak bisa diputer. Agak nyaring Bim, ini nggak terdengar. Enggak. Oh, Mas Kerbi. Buka aja. Gak apa-apa, biar bisnis kamu malu. Orang apa yang dilakukan ininya? Kamu memberikan apa kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlianmu di ekonomi? Lalu malah diskusi. Lupa bang ngeblank Pak, katanya malu. Bahaya ribet ini. Enggak awal gara-gara KKN malah ngeblank gitu ya. Bahaya ribet. Iya. Baik, kita lanjutkan aja ke ini ilmu komunikasi, siapa? Siapa? Ya, ilmu komunikasi si siapa namanya? Ini ya Pak. Yuni. MC Pak. Kemarin untuk komunikasi sendiri Pak, kemarin udah ngisi materi di madrasah di pondok pesantren, terus udah jadi MC juga Pak, udah jadi MC di Tugulusung kemarin. Terus untuk selanjutnya itu kan Visipol juga termasuk penginputan data smart village Pak di ini di Balai Desa, dan Iya. juga udah buat artikel kemarin di web Balai Desa Pak. Oke, bagus. Ada penyuluhan yang Anda lakukan? Kalau penyuluhan belum Pak, tapi untuk ngisi materi di SD kemarin udah Pak, terkait Oke. jurnalistik Pak, Jurnalistik. pembuatan berita Pak. Nah, itu bagus. Ya, lanjutkan ya. Iya Pak, insya Allah. Terus dari psikologi, siapa nih psikologi? Ayo, silakan. Nih, psikologi. Apa yang dilakukan? Kalau dari awal itu yang kalau di posyandu itu stunting Pak, penyuluhan stunting kan. Stunting. Terus juga kalau di sekolahan kita Pesantren. sosialisasi tentang bullying, anti bullying. Bullying. Nah, sudah dilaksanakan itu? Sudah Pak. Sudah ya. Terus juga apa baca-baca, sudah mau cari buku sebagai Oh ya. Jadi membantu yang lain ya. ya Pak. Ya. Baik. Selanjutnya mana dari bahasa Indonesia? Nah, Mbak Ika, silakan. Apa yang menjadi programnya? Kalau kemarin tuh udah ke SD 14. Ya. ngasih materi juga Kasih materi. Materi tentang apa? perbuatan membuat pantun. Membuat pantun. Iya. Ini saja Anda fokuskan untuk baca itu, ya. Kan ada mata kuliah keterampilan membaca berapa SKS itu? 4 SKS kan? Iya, coba ini kan. Ini kan ini sama dengan Pak Kades yang tadi itu. Ya, baik. Selanjutnya yang dari PLB, ya silakan Pak. Apa yang dilakukan? Karena kami dari background pendidikan, Ya. kemarin itu yang pertama udah saya laksanakan di SD 14 juga. Jadi kami Ya. dari komunikasi pendidikan bahasa Indonesia memang datang itu secara bersamaan, karena kalau sendiri-sendiri nanti waktu belajarnya mereka
sedikit terganggu Pak. Jadi Betul. sekali masuk kita langsung beberapa prodi, namun memegang kelas masing-masing. Iya. Itu untuk materinya itu seperti materi pramuka, karena kita observasi pertama itu pramuka dasar saja mereka sangat tidak paham Pak. Jadi kayak seperti dasar Bapak pramuka saja mereka tidak tahu. Oh gitu. Gitu. Jadi kita perdalam materi pramuka dasar. Kemudian untuk PLB-nya saya ke pondok mana? Pondok. Asidikia. Asidikia. Saya sosialisasi tentang ramah sekolah inklusi. Iya. Jadi untuk memilih siswa itu jangan dipojokkan, atau ketika menerima siswa itu yang ABK itu jangan ditolak Pak gitu loh. Jadi Bagus, bagus. jadi harus ada guru yang bisa ramah inklusi gitu. Iya, harus seperti itu ya. Iya. Nah, bagus nanti buat artikelnya tuh nanti. Iya Pak. Ya, bagus. Ramah ini ya, sekolah ramah Inklusi anak untuk anak ABK. ABK, benar. Ya. Kemudian dari perbankan, mana perbankan? Iya Pak, saya Pak. Nah, ayo apa yang dilakukan di perbankan? Ini Pak, kemarin tuh saya ini ada kunjungan ini UMKM di Kupang tuh Pak. Kunjungan apa? Untuk Kunjungan apa? UMKM. Nah, di sana apa yang dilakukan? Kayak ini Pak, cara pemasaran segala macamnya Pak. Anda memberikan penyuluhan, Iya. maksudnya, gitu. Dan yang punya UMKM-nya itu dia memiliki koperasi Pak. Ya, dijelaskan kalau di perbankan kan bagaimana caranya mereka itu bisa menghasilkan sesuatu dengan biaya yang rendah, tapi Iya. hasilnya Iya Pak. maksimal gitu kan, dan bagaimana caranya supaya pemasarannya bisa sukses gitu ya. Iya Pak. Gitu. Nah seperti itu. Gitu. Ya. Termasuk ya berarti ekonomi tadi lanjutnya. Ya, masuk. Di apa yang dilakukan? Ngepleng lagi. Ya mungkin lebih ke promosinya Pak, lebih luasin ya Pak. Ya. Mungkin Ya ada lakukan tidak itu? Dikasih penyuluhan nggak? Maksudnya tuh sampaikan ke bapak ibu yang ada di dusun kamu ataupun di desa ini, misalnya Pak Bu, bagi yang ini yang memiliki usaha, coba pemasaran diperluas gitu. Ya, kan bisa saja secara ini beberapa orang misalnya, atau sekelompok orang atau banyak orang. Ya, kalau belum dilaksanakan segera dilaksanakan minggu ini ya, tuh supaya maksimal hasilnya. Dan nanti Anda akan membuat artikel itu. Ya, kalau nanti membuat artikelnya itu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing ya, sesuai dengan program studinya. Seperti misal Mbak Kiki, dia lebih ke arah bagaimana ini yang kita memberdayakan juga anak ABK untuk sama-sama diterima di sekolah, seenggaknya agar mereka juga bisa sekolah seperti orang-orang normal. Nah, itu buat artikelnya Mbak ya. Saya berharap nanti di antara 13 orang ini ada yang bisa masuk ke Scopus artikelnya, Scopus pengabdian. Nah, ini. Jadi berarti mulai dari sekarang pas waktu ada sela-sela waktu, coba kalian cari artikel-artikel pengabdian yang Scopus gitu ya, atau yang Sinta gitu. Nah, cara membuatnya seperti itu. Tapi bukan ngambil milik orang itu, hanya saja kalau misalnya ada yang bisa dikutip, silakan kutipannya, tapi jangan kutipan langsung. Bagusnya Anda sitasi, kemudian Anda sitasinya itu Anda pahami dulu maksud dari apa yang ditulis dalam artikel orang itu, lalu Anda sampaikan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, kemudian cantumkan sumbernya, sehingga nanti Anda tidak dikatakan plagiat ya. Jadi tidak ada plagiasinya kalau kita gunakan bahasa kita sendiri gitu. Jadi setiap kita menulis artikel itu, karena Anda kan wajib membuat artikel kan. Jadi tidak boleh ada unsur plagiat. Benar-benar
apa yang Anda lakukan di lapangan. Kemudian sumber juga, kalau kita mengutip pendapat orang lain harus disampaikan. Gitu ya. Ya. Yang belum siapa ya tadi? Mas Bagas. Ya. Apa Mas Bagas kegiatan untuk pribadi, untuk individunya, programnya? Saya tentang mesin. Juga ya, teknik. Oh, ini teknik ya. Gitu. Oke. Ya. Kelas D ya. Ya, baik. Kemudian ini sudah, Perli ya belum ya? Sudah, psikologi ya. Mana pendidikan agama Islam? Nah, itu dia sana. Pendidikan agama Islam. Apa ini Mbak yang dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya? Kemarin saya sedang ngisi materi di TPA, Ya. materi tentang nabi-nabi, mengenalkan cerita-cerita nabi, terus juga bikin lomba tentang kaligrafi. Ya. Dan jadi ntar siapa yang bagus ini lombanya. Oh gitu. Ya, Di dusunnya ya? Nah, bukan di desa ya? Di dusun. Di TPA. Di TPA. Oh, di TPA ya. Ya. Baik. Jadi berarti ada penyuluhan apa tuh? Baru saja kayak anak-anak rajin sholat atau rajin mengaji, mungkin apa? Bagaimana? Yang kemarin juga sempat ngajar-ngaji juga kayak ikro itu. Oh gitu. Sempat ikut juga kegiatan ngajar. Oke. Baik. Baik. Saya kira untuk ya monitoring saya cukup ya, dan saya yakin apa yang Anda sampaikan itu betul-betul Anda lakukan ya, dan saya juga berharap hasilnya bisa maksimal dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat tempat Anda KKN, sehingga di dalam 1 minggu ke depan Anda betul-betul mampu melaksanakan kegiatan secara maksimal dengan hasil yang maksimal pula. Demikian, terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, ini kami sudah melaksanakan kegiatan. Jadi inilah mereka, yang mereka juga terlihatnya sehat-sehat semua, kalau enggak. Nah, itu ada Mbak Eka, kemudian Mas Dwi ya, kemudian ada Mbak Sinu ya, Afifah, kemudian ada Mbak Kiki, kemudian Mbak Yunia, kemudian ada Iwan, tuh. Ada si Farhan, terus Mas Farhan, ada si Mbak Yunita, kemudian ada Ferdi, ada Mas Aden, kemudian ada Mas Bagas ini ada ketuanya nih, Mas Andi, kemudian ada Mbak Hani, ya. Baik semuanya, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Dadah. Bilang dadah weh, bilang dadah weh. Subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa pencet loncengnya.